Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 yang beranggotakan Risma Oktavianti NPM 1903101002, Jenizar Kusnul Utami NPM 1903101008, Riko Ferianka 1903101012, dan Elsa Erma Yudita NPM 1903101029. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode harga pokok proses. Nah, dalam bab metode harga pokok proses ini, kami akan membahas yang pertama mengenai tujuan dan karakteristik, yang kedua mengenai metode harga pokok proses, yang ketiga biaya produksi per departemen, yang keempat arus produk, yang kelima prosedur akuntansi untuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, yang keenam pengaruh otomatisasi, yang ketujuh laporan biaya produksi, yang kedelapan penambahan bahan pada departemen berikutnya. Materi yang pertama yaitu tujuan dan karakteristik akan disampaikan oleh Saudara Riko Ferianka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Ferianka, NIM 1903 10 10 12, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan dari metode harga pokok pada akhirnya adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Proses akumulasi atau pengumpulan biaya menurut pusat pertanggungjawaban seperti departemen atau pusat biaya hanya merupakan tahap yang lebih dahulu dilakukan dalam rangka penentuan harga pokok per unit. Perhitungan dalam menentukan harga pokok per unit ini secara terperinci disajikan dalam laporan biaya produksi. Unit-unit yang diproses biasanya mengalir dari suatu departemen ke departemen lainnya, dan setiap departemen yang menerima hasil proses dari departemen sebelumnya akan memerlukan biaya-biaya tambahan dalam proses lebih lanjut yang dilakukannya. Karakteristik dari metode harga pokok proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya-biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya dan bukan berdasarkan pekerjaan pesanan seperti halnya dalam metode harga pokok pesanan. Yang kedua, biaya produksi atau pengolahan dibebankan pada akun barang dalam proses dari masing-masing departemen. Yang ketiga, jumlah unit dari barang dalam setiap departemen harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaiannya, dan unit yang dianggap selesai diperoleh dengan mengkonversikan jumlah unit yang belum selesai secara proporsional dengan tingkat penyelesaian pada akhir periode. Yang keempat, biaya per unit dihitung menurut departemen atau pusat biaya. Yang kelima, pada saat produksi selesai dalam suatu departemen produksi, jumlah unit yang selesai dan biayanya dipindahkan ke departemen produksi berikutnya atau gudang barang jadi. Yang terakhir, untuk mengumpulkan, mengistilahkan dan menghitung biaya secara total maupun per unit menurut masing-masing departemen digunakan formular biaya produksi. Selanjutnya, biaya produksi per departemen. Biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dibentuk untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Apabila ada unit yang selesai produksinya dalam suatu departemen produksi tertentu, jumlah unit tersebut akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya, dan pada akhirnya ke gudang barang jadi beserta dengan biaya atau harga pokoknya. Jumlah unit yang selesai dari suatu departemen produksi menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya adalah satu arus produksi. Biasanya produksi total dan biaya per unit akan meningkat sejalan dengan berpindah atau mengalirnya unit produk dari suatu departemen ke departemen lainnya. Dalam metode harga pokok proses, elemen-elemen biaya produksi secara total maupun per unit diiktisarkan dalam laporan biaya produksi yang akan diuraikan secara lengkap dalam bab ini dan bab berikutnya.
Laporannya juga menunjukkan perhitungan atas biaya dari jumlah unit yang selesai kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya, serta biaya dari jumlah unit yang masih dalam proses. Selanjutnya, arus produk. Proses pembuatan suatu produk dimulai dari awal proses sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sehingga proses produksi, jumlah produk, dan biaya-biaya mengalir pada saat yang bersamaan. Jenis-jenis arus produk yang umum adalah arus produk yang berurutan, arus produk paralel, dan arus produk selektif. Dalam arus produk yang berurutan, unit-unit produk mengalir melalui semua tahap produksi atau departemen dalam urutan yang sama. Dalam arus produk paralel, bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda sehingga disatukan dalam suatu proses tahap terakhir atau tahap penyelesaian untuk menjadi barang jadi. Dalam arus selektif, bahan baku yang sama mengalir dalam beberapa tahap produksi atau urutan departemen yang berbeda, dan masing-masing urutan departemen dalam pengolahan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfian Maidika, Indo 9. Saya akan menjelaskan prosedur akuntansi untuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Akuntansi bahan. Dalam metode harga pokok proses, pencatatan biaya bahan frekuensinya adalah lebih sedikit dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan karena bahan langsung dibebankan kepada departemen-departemen, bukan pada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang biasanya berjumlah jauh lebih banyak. Umumnya, bahan digunakan hanya pada departemen produksi yang paling pertama melakukan proses produksi, sedangkan departemen produksi berikutnya hanya memerlukan tambahan biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik saja. Penjualan atas pemakaian bahan langsung ini cukup satu kali pada akhir bulan. Jika departemen produksi yang melakukan tahap awal produksi, misalnya departemen pemotongan menggunakan bahan langsung untuk suatu periode tertentu sebesar Rp38 juta, maka ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat pemakaian bahan langsung tersebut adalah barang dalam proses departemen pemotongan di sebelah debit Rp38 juta dan sediaan bahan di sebelah kredit Rp38 juta. Akuntansi biaya tenaga kerja. Metode harga pokok proses memerlukan lebih sedikit pekerjaan klerikal daripada metode harga pokok pesanan dalam menghitung dan mengumpulkan biaya tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibebankan kepada masing-masing departemen produksi ditentukan menurut penghasilan bruto dari karyawan yang bertugas dalam departemen-departemen tersebut. Sedangkan dalam metode harga pokok pesanan diperlukan suatu pekerjaan tambahan, yaitu mengalokasikan atau mendistribusikan gaji pada karyawan pabrik kepada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang dilaksanakan. Ayat jurnal untuk mencatat pendistribusian biaya tenaga kerja langsung dari akun gaji dan upah masing-masing departemen produksi. Sebagai contoh, di sebelah debit ada barang dalam proses departemen pemotongan sebesar Rp39.240.000 dan barang dalam proses departemen perakitan sebesar Rp43.168.000. Sedangkan di sebelah kredit ada gaji dan upah sebesar Rp82.408.000. Akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam pembebanan biaya overhead pabrik kepada departemen-departemen produksi dapat digunakan tarif yang ditetapkan lebih dahulu atau digunakan biaya yang sesungguhnya, terutama apabila tingkat produksi relatif konstan. Pada saat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya telah terjadi, biaya ini dicatat dalam akun buku besar biaya overhead pabrik dan juga dihimpun dalam masing-masing buku tambahan atau kartu biaya dari departemen-departemen produksi dan departemen-departemen pendukung. Pengaruh dari otomatisasi. Struktur biaya produksi akan berubah apabila terjadi otomatisasi dalam lingkungan manufaktur. Seberapa jauh struktur biaya yang akan berubah bergantung pada tinggi atau rendahnya perubahan tingkat otomatisasi. Dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kegiatan pabrik, maka biaya tenaga kerja langsung akan menurun dan biaya ini menjadi bagian yang tidak berarti dalam jumlah biaya produksi. Sebaliknya, biaya overhead pabrik akan meningkat dengan adanya otomatisasi dalam pabrik. Peningkatan biaya biasanya terjadi pada unsur biaya overhead pabrik yang disebabkan oleh penambahan investasi yang cukup mahal yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah
biaya penyusutan peralatan pabrik, dan biaya reparasi serta pemeliharaan. Struktur produksi yang biasanya terdiri atas 3 elemen, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, dapat diperkecil menjadi 2 elemen, yaitu biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik tercangkup di dalamnya biaya tenaga kerja langsung apabila dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke produksi digunakan data taksiran atau tarif, maka dalam biaya overhead pabrik tersebut sudah termasuk biaya tenaga kerja langsung. Laporan biaya produksi. Dalam metode harga pokok proses, analisis atas kegiatan dari setiap departemen produksi disajikan dalam laporan biaya produksi per departemen. Laporan ini dapat digunakan sebagai dokumen sumber untuk pembuatan ikhtisar ayat-ayat jurnal secara periodik atas kegiatan yang dilakukan oleh setiap departemen produksi yang selanjutnya akan dipindah bukukan ke berbagai akun biaya. Laporan ini terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu yang pertama, produksi dalam unit. Pada bagian ini meliputi informasi tentang jumlah unit barang yang masuk dan keluar untuk setiap departemen. Bagian ini menunjukkan arus, yaitu pada dasarnya sama dengan arus biaya yang meliputi jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksi. Informasi dari bagian ini digunakan untuk menentukan biaya per unit yang ditambahkan pada suatu departemen selama periode yang bersangkutan. Yang kedua ada biaya produksi. Bagian ini merupakan arus produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Bagian ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen produksi dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan biasanya berasal dari biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan, biaya yang diterima dari departemen sebelumnya, dan barang dalam proses awal periode. Untuk menyusun laporan biaya produksi diperlukan informasi tentang hal-hal seperti produksi ekuivalen, biaya per unit, dan pertanggungjawaban biaya. Produksi ekuivalen. Angka ekuivalen produksi merupakan jumlah unit yang selesai dan ditambah dengan jumlah barang dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Semua unit produk, baik persediaan barang dalam proses awal periode, barang yang selesai dan dipindahkan ke departemen berikutnya, maupun persediaan barang dalam proses akhir periode, harus dinyatakan kembali dalam bentuk angka produksi ekuivalen. Angka produksi ekuivalen ini digunakan untuk menghitung biaya per unit dengan cara membagi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dengan jumlah atau angka produksi ekuivalen tersebut. Biaya per unit. Biaya per unit tiap departemen untuk setiap elemen biaya produksi dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya tersebut dengan angka produksi ekuivalen. Pada akhirnya, biaya per unit tiap departemen ini akan terhimpun keseluruhannya dalam departemen terakhir yang melakukan pengolahan, yaitu sebagai biaya per unit dari barang jadi. Pertanggungjawaban biaya. Dalam laporan biaya produksi, terdapat bagian yang menunjukkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban atas biaya tersebut di atas. Dengan demikian, maka biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah yang menunjukkan pertanggungjawaban biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenisar Kusul Utami, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan biaya produksi. Sebagai ilustrasi dari penyusunan suatu laporan biaya produksi, PT Ratih menghasilkan satu jenis produk melalui departemen produksi, yaitu yang pertama departemen pemotongan, yang kedua departemen perakitan, dan yang ketiga laporan gabungan. Yang pertama ada departemen pemotongan. Departemen pemotongan atau departemen pertama biasanya melakukan proses pengerjaan tahap permulaan atas produk seperti memotong, mencetak, atau membentuk produk dan komponennya. Jika sudah, unit-unit tersebut akan ditransfer ke departemen kedua. Contoh dari PT Ratih, yaitu data produksi untuk bulan Januari 2011 menunjukkan bahwa departemen pemotongan memasukkan 40.000 unit ke dalam proses produksi. Dari jumlah tersebut, 32.000 unit selesai dan dipindahkan ke departemen perakitan. 8.000 unit masih dalam proses. Angka-angka dari data produksi dalam unit dinyatakan dalam unit produk selesai dengan mengkonversi unit bahan baku menjadi unit barang atau produk selesai. Yang kedua ada perhitungan produksi ekuivalen. Dalam bentuk produksi ekuivalen atau unit ekuivalen dari barang dalam proses sebanyak 8.000 unit, jumlah unit yang dianggap selesai untuk perhitungan biaya per unit bulan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik adalah sama sebesar 4.000 unit. Hasil dari 50% dikalikan dengan
8.000 unit atau unit yang masih dalam proses. Sedangkan untuk bahan tidak lagi memerlukan biaya tambahan dengan produksi ekuivalennya adalah 8.000 unit. Hasil dari 100% dikalikan dengan 8.000 unit. Yang ketiga ada biaya per unit. Biaya bahan baku untuk bulan Januari adalah sebesar 38 juta dengan produksi ekuivalen sebanyak 40.000 unit. Maka biaya per unit untuk bahan baku adalah Rp950. Hasil dari 38 juta dibagi dengan 40.000 unit. Biaya per unit Departemen Pemotongan seluruhnya berjumlah Rp3.060, yaitu setelah ditambahkan dengan biaya per unit untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik masing-masing sebesar Rp1.090 dan Rp1.020. Yang keempat ada pertanggungjawaban biaya. Dalam laporan biaya produksi berikut ini, biaya kelompok A menunjukkan bahwa jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp113.960.000. Jumlah ini menunjukkan biaya-biaya produksi yang dibebankan kepada Departemen Pemotongan yang terdiri atas bahan baku langsung sebesar 38 juta, tenaga kerja langsung sebesar Rp39.240.000, dan overhead pabrik sebesar Rp36.720.000. Kelompok B dari bagian biaya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas biaya tersebut di atas. Dari jumlah tersebut terdapat biaya dari unit yang ditransfer sejumlah Rp97.920.000, hasil dari Rp32.000 dikalikan dengan Rp3.060. Dan sisanya adalah biaya dari barang dalam proses akhir periode sebesar Rp16.040.000 yang terdiri atas biaya bahan baku sejumlah Rp7.600.000 dengan tingkat penyelesaian 100%. Biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik masing-masing sebesar Rp4.360.000 dan Rp4.080.000 dengan tingkat penyelesaian yang sama besar yaitu 50%. Dengan demikian jumlah butir A yaitu biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah butir B yang menunjukkan pertanggungjawaban biayanya. Seluruh proses produksi pada Departemen Pemotongan yang merupakan departemen pertama akan dilanjutkan ke departemen kedua yaitu Departemen Perakitan. Selain barang yang dipindahkan ke departemen berikutnya, maka biaya juga dipindahkan ke departemen selanjutnya. Proses pemindahan biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan akan dicatat sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Perakitan pada barang dalam proses Departemen Pemotongan. Kemudian, departemen kedua yaitu Departemen Perakitan. Berikut ini adalah informasi tentang Departemen Perakitan. Departemen Perakitan merupakan departemen produksi berikutnya dan yang terakhir melakukan pengolahan dalam pabrik PT Ratih. Unit produksi yang selesai diolah pada Departemen Pemotongan ditransfer ke departemen ini untuk diolah menjadi bahan jadi. Produk selesai yang diterima dari Departemen Pemotongan sebanyak 32.000 unit diolah untuk lebih lanjut dengan menambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik masing-masing sebesar Rp43.168.000 dan Rp39.824.000. Kemudian ada biaya unit ekuivalen, biaya per unit, dan pertanggungjawaban biaya. Pada bagian produksi dalam unit butir A, terdapat informasi mengenai unit yang diterima dari departemen sebelumnya, sebagai ganti unit yang dimasukkan dalam proses. Sedangkan pada butir B, unit yang ditransfer ke departemen berikutnya diubah menjadi unit yang ditransfer ke gudang barang jadi. Biaya yang diterima oleh Departemen Perakitan dari departemen sebelumnya yaitu Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp97.920.000 dengan biaya per unitnya sebesar Rp3.060 dan jumlah unit hasil produksi sebesar 32.000 unit. Departemen Perakitan tidak menambahkan bahan baku sama sekali ke produksi. Dengan demikian, elemen biaya yang ditambahkan hanya berupa tenaga kerja langsung dengan biaya per unitnya sebesar Rp1.420. Hasil dari 43.168.000 dibagi dengan 30.400 unit dan overhead pabrik dengan biaya per unitnya sebesar 1.310 hasil dari 39 juta
824.000 dibagi dengan 30.400 unit. Dalam menentukan biaya per unit tersebut, produksi ekuivalen untuk Departemen Perakitan adalah 30.400 unit. Jumlah biaya per unit yang ditambahkan oleh departemen ini adalah Rp2.730. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Departemen Perakitan terdiri atas biaya yang diterima oleh Departemen Pemotongan dan biaya yang ditambahkan sendiri oleh Departemen Perakitan. Jumlah biaya yang diterima dari Departemen Pemotongan sebesar Rp97.920.000 dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Perakitan pada barang dalam proses Departemen Pemotongan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Informasi biaya menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut terdapat biaya dari unit yang selesai dan ditransfer persediaan barang jadi sebesar Rp162.120.000 dan biaya dari barang dalam proses pada akhir periode sebesar Rp18.792.000. Dengan demikian, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah Rp180.912.000 sesuai dengan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam jumlah barang dalam proses tersebut, termasuk elemen biaya yang diterima dari Departemen Perakitan, yaitu sebesar Rp12.240.000. Biaya per unit sebesar Rp3.060 adalah biaya yang telah diterima atau berasal dari Departemen Pemotongan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti, NPM 1903101002. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai penambahan bahan pada departemen berikutnya. Nah, jadi di dalam laporan biaya produksi itu terdapat 3 macam, yaitu Departemen Perakitan, Departemen Pemotongan, dan laporan gabungan. Seperti yang sudah dijelaskan Saudari Jenizar tadi. Nah, laporan gabungan ini merupakan laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen itu kemudian dikompilasi dalam sebuah bentuk laporan. Jadi, laporan dari Departemen Perakitan dan Departemen Pemotongan itu dikompilasi menjadi satu dalam sebuah bentuk laporan. Penambahan bahan pada departemen berikutnya. Pengaruh-pengaruh yang dapat terjadi pada unit produk dan biaya jika penambahan bahan baku secara langsung dilakukan pada departemen berikutnya di samping departemen pertama, antara lain yang pertama, meningkatkan total biaya dan biaya per unit, di mana dalam kenaikan total biaya dengan adanya penambahan bahan tidak menimbulkan kenaikan atas jumlah unit yang dihasilkan. Contohnya menambahkan atau memasang ban pada produk mobil. Yang kedua, meningkatkan total biaya dan adanya kenaikan dalam unit produk, sehingga menimbulkan perubahan atas biaya per unit. Sebagai contohnya, yaitu menambahkan gula pada produksi minuman. Di sini saya menggunakan contoh yaitu PT Ratih. Dalam kondisi yang pertama, maka departemen berikutnya yaitu Departemen Perakitan akan menambahkan biaya bahan. Jumlah unit tetap tidak berubah, tetapi total biaya dan biaya per unit akan meningkat. Nah, untuk kondisi yang kedua biasanya terjadi pada suatu industri atau pabrik di mana jumlah unit produksinya diukur menurut berat dan volume. Bila mana suatu departemen yang berikutnya mengalami kenaikan dalam jumlah unit ke dalam proses dengan adanya penambahan bahan baku, biaya per unit yang akan diterima dari departemen sebelumnya akan mengecil karena jumlah biaya yang tetap sama dibebankan atau dibagikan kepada jumlah unit barang yang lebih banyak. Dengan kata lain, biaya per unit dari jumlah unit produk yang diterima dari departemen sebelumnya disesuaikan sebagai akibat dari kenaikan unit dalam proses. Demikian pula karena jumlah unit atau produksi ekuivalen bertambah, biaya per unit dari biaya yang ditambahkan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik akan mengalami penurunan, termasuk untuk perhitungan elemen biaya per unit lainnya juga akan mengalami penurunan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.